Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Mahatma Mulia Bapak Haji Bambang Sumaryanto, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang terhormat Ibu Hajah Riz Siti Sumarni, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Dewan Guru Besar Mahatma Yayasan Mulia AACPI dan segenap pengurus Yayasan Mahatma Mulia yang saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan semuanya pengurus yayasan diberikan panjang umur dengan keadaan sehat walafiat. Juga yang saya cintai, yang saya hormati semuanya, Ketua Asisten Guru Besar Mahatma Mulia, kepada ketua jaringan, ketua cabang, dan semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu. Oh, jadinya saya belum tadi mendengarkan saksianya sangat mantap, jadi kayaknya enggak pas. Tapi karena ini tugas dari guru besar sama Bapak, ini mau tidak mau saya laksanakan. Mohon izin Ibu Bapak, dan ini ada guru saya Pak Aan, mohon izin. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama dan yang utama, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini sangat luar biasa. Yang terasa oleh saya ini adalah rezeki yang berlimpah. Rezeki bisa bersilaturahim, rezeki bisa bertatap muka, rezeki bisa bertemu dengan guru dan sahabat-sahabat yang insya Allah sahabat-sahabat ini akan bertemu di surga Nabi. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kita aktif di Mahatma yang mana di dalamnya adalah semua syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diaku sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Pak Haji, mohon izin, seperti yang disampaikan sama Pak Jeffrey tadi, memang tidak pantas untuk saya menyampaikan tausiah di sini, karena saya melihat memperhatikan memang betul-betul ini semuanya sudah senior, sudah alim, alamah. Lagi-lagi satu alasan saya berani tampil di sini karena kesamaan bapakkan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ana abdun man 'allamani ilman, man 'alami harfan wahidan." Saya adalah hamba atau budak dari orang yang telah memberikan ilmu, walau ilmu itu satu huruf. Dan ini betul-betul Bapak Ibu terasa banget, terasa sekali. Kalau di Mahatma itu ilmu itu kayak berjalan, bergerak, dan memiliki energi. Padahal sama ilmunya, tapi kalau di tempat saya di Mahatma ya biasa sekedar pengetahuan. Tapi betul-betul terasa ilmu yang disampaikan itu betul-betul bisa memiliki kekuatan energi untuk menjadi amal. Silaturahimnya, kasih sayangnya,
Dan itu betul-betul aura-aura atau energi-energi Asmaul Husna Allah itu berjalan. Jadi makanya ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang betul-betul memberikan sebuah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan ini satu-satunya sarana atau wadah yang bagi saya ini betul-betul mempunyai kemampuan untuk mengolah kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Bapak Ibu, saya juga sering aneh. Tiba-tiba saya kok mendadak pinter gitu loh. Ini bukan sombong, kita harus berhikmah ya. Kita harus berhikmah. Ini karena doa guru dan doa orang tua. Pernah ada suatu ketika ada seorang anggota yang memperhatikan senam Mahatma itu kok aneh. Dalam 1 minggu bisa mencair botol, dalam 1 bulan bisa mematahkan besi. Dan Bapak Ibu, kebetulan yang mengamati itu bukan orang biasa, tapi betul-betul orang yang sedang atau hobi mendalami ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kebatinan. Waktu itu sama Tete Ius ya. Terima kasih Teh. Yang ditanya Tete Iusnya tuh langsung dilempar ke saya. Barangkali nggak kurang sopan kalau saya jawab itu. Begini Bapak Ibu, yang pertanyaan pertama, Pak saya aneh, ilmu apa, amal apa, amalan apa yang dilakukan oleh Mahatma segitu dengan cepatnya memiliki kekuatan dan kemampuan? Jujur waktu itu saya masih baru mengenal Mahatma, bahkan masih dalam keadaan ragu-ragu waktu itu. Masih benar apa enggak? Kok enak banget ini, ada apa? Masih dalam posisi ragu-ragu. Namun pada saat itu dengan posisi yang apa adanya, spontanitas, jawaban saya sangat simpel dan tidak bisa mengeles. Di Mahatma itu amalannya sangat sederhana. Yang pertama itu adalah amalannya senyum. Loh kok senyum? Maksudnya bukan itu. Maksudnya itu yang diamalkan itu apa? Wiridanya apa? Berapa kali, berapa ribu, berapa hari dan seterusnya. Oh kalau di Mahatma wiridanya, pikirannya itu seikhlasnya. Bingung lagi. Maksudnya dia mau pengen tahu di harinya hari apa yang dipakai, batangannya apa dan seterusnya. Itu memang amalan. Terus puasanya apa Pak? Barangkali puasa atau gimana? Puasanya Ramadan 1 bulan. Atau kalau pengen puasanya Senin Kemis, atau juga ada lagi yang pengen istimewa lagi Senin apa puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid. Loh, itu kan amalan-amalan yang biasa Pak. Dan begitu yang biasa. Dan Bapak Ibu, itu amalan itu kalau diamalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala itu menjadi orang sakti. Bingung. Akhirnya pelan-pelan saya terangkan banyak ilmu-ilmu yang kebetulan waktu itu muncul di pikiran saya dari Bapak Pembina, dari Pak Haji Tulis, dari Pak Haji Bangka, dari Aceh. Tiba-tiba nongol. Coba sehebat apapun, sesakti apapun Bapak, tapi Bapak punya ilmu anti batuk, anti tembak dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak musuhnya capek nggak berarti? Ya capek. Sekarang ada ilmu yang sah tanpa melakukan gerakan, tanpa melakukan atau memiliki ilmu kanuragan. Cukup dengan senyum, dengan ikhlas, musuh tidak jadi menyerang kita. Alhamdulillah Pak, paham akhirnya. Kok sederhana sekali. Yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Islam itu tidak sulit. Islam itu mudah. Yang sulit itu adalah mengamalkannya. Tetapi insya Allah Bapak Ibu, saya merasakan sekali di Mahatma itu ada energi yang sangat luar biasa. Saya tadi menyimak Aceh menyampaikan materi
Tapi dengan hati yang sangat amat bersyukur Bapak Ibu, jatah saya tidak lama berarti. Alhamdulillah, jadi semuanya ada kenikmatannya luar biasa. Artinya energi yang bisa menggerakkan betul-betul berjalan, amal itu berjalan. Saya sampai kadang-kadang kalau mau menceritakan nikmat-nikmat di sini susah, saking banyaknya. Hanya bisa bersyukur dan bersyukur itu saja Bapak Ibu. Kecerdasan spiritual itu terkait dengan masalah bagaimana kita bersyukur dengan ikhlas, bagaimana kita bisa tawakal, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di mana-mana berbelanya itu selalu mardhotillah. Ini ternyata kata-kata mardhotillah itu gampang disampaikan Bapak Ibu, tapi susah dipraktekkan. Dan bukan tidak ada ilmu, banyak orang yang hafal hadisnya, hafal tafsirnya, dan banyak referensi dari beberapa ulama-ulama besar, dipraktekannya susah. Mardhotillah. Tapi subhanallah Bapak Ibu, di Mahathir itu tidak banyak dalil yang dikeluarkan, tidak banyak tafsir yang disampaikan, tapi langsung des sampai ke hati, sampai ke dalam hati, dan sampai tergerak, sampai terwujudkan rasa cinta dan kasih sayang itu. Dan ini entah dari mana, inilah salah satu hidayah dan rahmat Allah, tentunya karena ridhonya Allah terhadap kita semua. Banyak orang yang mengerti kasih sayang, banyak orang yang mengerti perhatian dan saling menolong, mengerti banyak, tapi dalam prakteknya saya terasa tergetar karena berada di tengah-tengah Yayasan Mahatma ini. Bagi saya, makanya saya katakan ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara orang itu butuh mencari ilmu ini, ilmu tenang, ilmu bahagia, ilmu ikhlas, ilmu tawakal, itu butuh semuanya. Karena tidak dijamin orang yang kaya raya hidupnya tenang, orang yang memiliki jabatan tinggi juga bisa hidup tenang. Itu gak jaminan. Mereka pada bingung mencari metode bagaimana untuk menenangkan diri. Sampai saya pernah sering didatangi oleh beberapa orang tamu-tamu yang betul prosesnya itu hanya minta solusi, padahal posisinya sebagai orang yang kaya raya, yang pejabat dan lain sebagainya. Saya bingung ngomongnya. Akhirnya ujung-ujungnya udahlah itu Mahatma saja, nanti soal itu bukan di situ. Jadi pada panjang lebar tua manisnya ya sudah, itu Mahatma saja. Apa itu manfaatnya? Untuk mengobati hati dan jiwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa. Emosionalnya sangat, alhamdulillah banyak orang yang menceritakan. Saya setelah ikut Mahatma jadinya sekarang ramah yang tadinya aku. Setelah saya ikut Mahatma yang tadinya suka marah, jadi sekarang penyantun, penyayang. Siapa yang menggerakkan Bapak Ibu? Padahal pelatih di tengah-tengah lapangan nggak pernah cerita, ayo Bapak Ibu jangan suka marah begini, nanti enggak juga. Dilatih jurus nafas selesai. Tapi dampak-dampak yang didapatkan oleh kita adalah kecerdasan emosionalnya itu betul-betul terasa. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, bahkan tidak ada ambisi apapun. Tapi giliran dapat tugas siap. Bapak Ibu, saya itu mencetak pelatih itu susah banget, karena tidak ada satu anggota pun sampai saat ini untuk mau jadi pelatih atau tidak jadi pelatih. Kok aneh? Padahal saya suka ceritakan dari pelatih enak loh. Apalagi kalau menceritakan tidak ada hak pelatih, ada hak sponsor, ada ketua unit. Kalau jadi pelatih, jadi sponsor, ketua unit, ketua cabang, waduh sudah habis. Itu tiga biaya pendaftaran kena satu orang saja. Enggak ada tertarik karena ada rasa saya belum pede, saya tidak bisa, saya nggak bisa ngomongnya, saya nggak bisa jurusnya, saya nggak bisa napasnya. Itu coba kalau ditawarin Bapak siap jadi lurah, wah langsung diberebut, kalau nggak bisa siap jadi anggota dewan
siap. Tapi Pak Harto betul-betul mulia itu sekali, rendah hati, tawadhunya tinggi. Dan saya sampai akhirnya dengan jurus sama manfaat dikeluarkan baru mau. Artinya apa? Artinya memang sebuah proses yang betul-betul merendahkan atau rendah hati itu betul-betul terasa. Dan Bapak Ibu, untuk menghilangkan, memangkas ego itu sangat luar biasa. Kebetulan saya di rumah diamanati punya majelis taklim. Dan jamaah kita di sana itu tidak sama, ada yang sepuh-sepuh, yang muda-muda, dan macam-macam. Yang mendengarkan, yang ngantuk-ngantuk, yang main HP, yang mojok-mojok. Begitu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, di Mahatma ini kelihatan itu langsung pelatih langsung semangat, sopan, masya Allah, pokoknya nggak bisa dibayangkan lah nikmatnya. Betul ya Bapak? Ini sebuah energi, kekuatan yang tidak bisa dilogikakan, walaupun kecerdasannya setinggi apapun itu bisa berubah keadaan seperti itu. Akhirnya dari pengalaman, dari yang saya rasakan itu, saya betul-betul bersyukur sesyukur-syukurnya bahwa inilah wadah yang disebut yang diridhoi Allah. Dan saya juga akhirnya meyakini, mempercayai. Dulu Bapak Ibu saya masih ragu kenapa, karena dengan waktu 1 minggu kok badan tambah enak, semangat, tenaganya kayaknya kok enak banget, bahagia banget. Ini ada apa, padahal kegiatannya cuma gitu-gitu aja. Jurus juga salah-salah terus. Napas juga kadang-kadang bosan-bosan, nggak tahu lah. Suruh pikir ya buru-buru pikirin jurus saja. Tapi luar biasa Bapak Ibu, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Saya sehat dengan kondisi yang sangat senang dan semangat. Cuma masa sih hanya begitu aja, seperti ini dapat kelipatannya lebih banyaknya. Keraguan itu terus menyiksa perasaan saya konsultasi, minta saran, minta pendapat kepada guru saya yang kebetulan posisinya sebagai tokoh kota Cirebon, yaitu Allahul Makam Muhammad Ayyub, kalau di sana terkenalnya. Minta saran, ini saya mengikuti olahraga pernapasan kok hadiahnya atau hasilnya luar biasa. Cuma gerak-gerak itu aja kok badannya enak, penyakitnya hilang semua, seger lagi. Ini sebenarnya ada apa ini? Saya buku pertemuan saya bawa untuk dikoreksi. Beliau langsung menjawab, ini kalau diperdalam, kalau diikuti sampai selesai, ini akan menjadi orang tasawuf. Saya beri waktu itu, apa hubungannya tasawuf dengan senang? Tasawuf di mana? Ada hubungannya dengan pikir, dengan puasa, dengan pantangan ini, pantangan itu. Tapi karena bagaimanapun beliau adalah guru saya tidak bisa komentar, walaupun nanti saya masih banyak pertanyaan. Berjalannya waktu betul, akhirnya saya merasakan pembuktian tasawuf itu benar-benar terasa. Artinya pengolahan kejiwaan, pengolahan kami itu betul dirasakan. Bapak Ibu, saya kadang-kadang dulu, mohon maaf, saya kalau dulu satu langsung pakai tangan, tolong ambil, bukanlah nggak ada bahasa tolong, nggak ada, ambilin. Iya betul begitu. Sekarang sih alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali. Saya sampai mohon maaf, mohon izin, tolong ambil buku. Subhanallah, itu ternyata ngomong gitu bahagia luar biasa Bapak Ibu. Makanya inilah yang disebut keteladanan.
menjadi wadah yang mengantarkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan mendapatkan surga jannatul ma'wa. Itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir setiap masuk dari sholawat, dari iman, dari Quran. Mohon izin Ibu, lagi-lagi kita saja tolak. Saya akan melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiyah wa barinati sholihah wa ala manawabi salafuna sholihun ajarakumullah. Sumailah hadratin Nabi Lawiyah, sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal malaikati kulihim wa tabi'in ila yaumiddin. Tsumma ila hadratin Nabi Lawiyah ila ta'ala fi masyariqil ardi ila maghribiha wal ulama wa syuhada wa sholihin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Mughfar ya Muhad ya Wahhab ya Fatah ya Alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penolong. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang Maha memberikan kebaikan, Engkau yang Maha menjaga kami. Ya Allah, hamba yang mendadakan dosa ini mohon ampun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan, berikanlah kesemangatan, berikanlah kebiasaan kepada kami ya Allah.